peserta yang khususnya nanti ending dari keterampilan itu masih kurang kalau menurut saya. Jadi banyak beberapa contoh, misalnya tadi saya bilang untuk sertifikasi calon pekerja ya. Itu belum maksimal, tapi ya sudah ada cuma belum maksimal karena notabene Nganjuk untuk menyongsong tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi, begitu pasifnya pergerakan dunia industri, tidak diimbangi serta merta untuk mendorong tadi. Ya, makanya saya kata-kata mendorong. Kita pendalaman masih ngobrol-ngobrol dengan keluarga besar pemerintah Kabupaten Nganjuk, juga DPRD, termasuk ada warganya di sini, ada Pak Budiman dari Kadin Nganjuk dan juga ada Pak Akad sebagai petani bawang merah Indonesia yang sudah tampil di program kita. Sebentar, kita jeda sebentar, nanti pendalaman lagi dengan Pak Akad. Masih ada program Jatim Jos. Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Kita bertandang ke Kabupaten Nganjuk, melihat seperti apa pencapaian dan rencana pembangunan ke depan khususnya Kabupaten Nganjuk. Tadi Pak Budiman sudah memberikan gambaran situasi dan ternyata juga masih kurang dan ada harapan. Tapi mungkin dari Pak Akad, mungkin dari kacamata petani sendiri juga ada harapan yang boleh ditonjolkan. Tadi selain memproteksi, tentu saja petani ingin lebih sejahtera, ingin terlindungi, kemudian kalau jualan itu jualannya payu lah ya, jadi nggak terus busuk kayak beberapa tahun yang silam kan sempat busuk terus nggak terserah. Kalau mungkin ke depan Pak Akad mengharapkan seperti apa suara dari asosiasi? Ya, selama ini memang pemerintah sudah ada upaya terkait dengan peningkatan SDM yang disampaikan oleh Pak Budiman. Dalam hal ini bagaimana petani juga punya produk yang nantinya ada UMKM yang digerakkan, sehingga disitulah nanti antara bertani bawang itu tidak hanya dijual dalam posisi mentah saja, tapi menjadi suatu olahan yang nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan petani, bisa ada nilai tambah di dalam penjualannya. Itu yang merupakan harapan kami yang nantinya, yang memang saat ini pemerintah sudah ada upaya-upaya itu. Ya, hanya saja ini tahap demi tahap, saya yakin pemerintah daerah pasti ada keseriusan dalam menangani yang selama ini terjadi. Tapi Pak Akad, kalau kita bicara pemerintah itu kan urusannya wakil ya, buahnya yang diurusi gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau dari mungkin dari Pak Akad sendiri bisa memberikan masukan, sekarang itu yang dibutuhkan petani dalam tahapan untuk menuju Nganjuk yang lebih baik, itu apa Pak? Sebenarnya kalau dalam hal ini kebutuhan petani secara umum adalah bagaimana dia itu mendapatkan suatu fasilitas dalam arti sarana prasarana yang mencukupi. Di antaranya bagaimana ketersediaan pupuk dengan cukup, bagaimana peralatannya juga sesuai memenuhi syarat sesuai standar yang ada. Nah, ini yang merupakan harapan, walaupun sudah ada, mungkin ada beberapa teman-teman petani yang selama ini masih dianggap kurang. Nah, dalam hal ini saya kira bagaimana menciptakan petani semakin, selain berharap, kita juga berupaya untuk mandiri. Nah, ini yang sangat kita butuhkan. Apa itu? Di antaranya bagaimana petani itu ada upaya, ada kiat-kiat atau strategi budidaya yang nantinya mengefisienkan biaya, yang akhirnya kesejahteraan yang diharapkan tadi bisa tercapai karena dengan biaya murah tapi nilai jualnya tidak kalah. Kita bisa meningkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas produksinya. Kalau tadi Bapak matur bahwa generasi muda Nganjuk itu nggak tertarik di petani gitu ya. Apakah mungkin nanti malah petani impor dari wilayah lain lalu investasi di Nganjuk dan jadi juragan, terus nanti warga Nganjuk malah jadi non-sewu jadi petani tok, itu berikut Pak kalau menanggapi tren seperti itu? Dalam hal ini kami justru ada kekhawatiran di situ. Nah, kami sebagai ya dianggap dituakan dalam pertanian merasakan kekhawatiran. Karena selama ini antar wilayah kecamatan saja kita kebutuhan tenaga kerja harus mengambil dari wilayah lain, gitu. Walaupun masih dalam skup kecamatan, ya contoh di desa. Nah, ini sudah merupakan indikasi bahwa generasi muda kita dalam hal bertani ini masih kurang dilirik. Bertani bukan merupakan pilihan, tapi seakan-akan bagi kami melihatnya
seakan-akan dia bertani suatu keterpaksaan. Nah inilah harapan kami bagaimana anak-anak kita nanti bertani adalah merupakan pilihan. Apakah seperti itu Pak Budiman dari kacamata Kadin? Memang generasi muda Nganjuk tidak melihat petani bawang sebagai sesuatu yang menjanjikan atau ada daya pikat yang lain lebih mempesona di sana Pak? Gini Pak, jadi memang untuk ini cara pandang kami ya. Jadi memang generasi muda ini itu melihat pertanian memang sifatnya itu kan masih tradisional, kuno, kotor. Di sini nanti peran kita ya secara asosiasi kan tadi menyinggung ke industri. Ini memang harus dibarengi dengan bagaimana nanti ada sosialisasi ke generasi, khususnya generasi muda yang notabene itu nanti akan membangun Nganjuk itu sendiri. Bagaimana merubah mindset dari yang tadinya katakanlah petani itu dianggap ecek-ecek ya kan? Padahal industri pertanian sendiri kalau misalnya itu dikembangkan dan dikelola dengan profesional itu akan menjadikan daya pikat sendiri sebenarnya. Contoh misalnya kita bicara di bidang petani berambang. Nah, selama ini memang petani berambang itu sifatnya kan hanya transaksional jual beli. Nah, padahal di Bali itu imbasnya kan pengolahannya belum digarap. Nah, ada beberapa lembaga ataupun dunia sekolah ya yang memang notabene kalau kita bicara di produktivitas otomatis lembaga ataupun baik itu formal maupun non formal yang bergerak di bidang industri edukasi. Nah, itu harus diimbangi sebenarnya. Jadi untuk memberikan mindset ataupun pemahaman kepada generasi muda yang nantinya akan meneruskan dan tidak hanya nanti message-nya itu kalau sudah dewasa, sudah siap kerja dia keluar mungkin ke Jakarta atau ke Surabaya. Nah, itu kebetulan kan kami di pemberdayaan juga ya itu kami mendorong kalau di desa ya, di desa itu kan sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 terakhir sekarang diubah Undang-Undang Nomor 3 2016 ini bahwa program prioritas unggulan pemerintah itu kan BUMDes. Nah, di situ sebenarnya kesempatan di birokrat di desa untuk untuk menjadikan badan usaha itu prioritas untuk menyambut hasil pertanian itu bisa mendorong generasi muda. Kita menggunakan mendorong lagi. Pak Yudi, saya kembali panjangkan Pak Yudi. Ini tantangan untuk Pemkab Nganjuk untuk mengubah atau menjaga mindset sekaligus melakukan pembinaan kaderisasi. Ini gimana pemerintah Kabupaten Nganjuk merencanakan atau menata program-programnya supaya sinkron? Monggo Pak Yudi. Terima kasih. Jadi terkait apa yang disampaikan Pak Kel sama begini. Memang kalau mindset orang terjadi petani seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya era digital dan sebagainya, ini kita sudah mulai. Jadi sudah mulai bahwa bertani itu di satu tangan sudah bisa. Mungkin bahkan juga sudah mengalami. Artinya di wilayahnya Pak Atas sendiri itu sudah ada. Jadi bagaimana dengan HP itu sudah bisa diketahui kapan saatnya mengairi, kapan saatnya kita harus mengukur dan sebagainya. Jadi memang artinya selama ini yang menjadi tanda kutip kan kayak pertanian tradisional. Kedepan ini memang diubah, artinya bagaimana memanfaatkan digital ini untuk berusaha di pertanian. Karena satu hal ini sudah ada terkait dengan mekanisasi. Ini apa? Sekarang bertanam padi. Sebagian memang istilahnya tanda kutip maju tanduk, tetapi dengan fasilitas pemerintah sudah ada transplanter. Jadi 1 hektar itu cukup bisa dikerjakan 1 orang. Nah, ini sudah mulai. Yang kedua, ketika kita persiapan lahan, dulu Pak harus pakai sapi, karena cukup traktor pun sekarang sudah berkembang dari yang traktor menjadi traktor 4 roda itu, four wheeler. Itu artinya sekarang. Yang ketiga ketika panen, panen itu juga demikian. Dulu kita menggunakan tenaga untuk untuk memanen, tapi sekarang sekarang ini kita sudah gunakan pembeli. Artinya apa? Cukup hanya dengan 2 orang, 1 driver, 1 tim. Artinya itu sama. Jadi semua ke sana itu dengan harapan bahwa petani itu
bertani itu adalah enjoy kan, itu memang pendidikan, masuk juga dari sektor pendidikan akan berusaha mindsetnya ke sana. Baik, Pak Yudi. Dalam artian bahwa kembali pertanian itu bukan jadi dari umum, karena memang rata-rata sudah bergerak ke sana, artinya menjadi petani muda. Kita juga bersinergi dengan Kementerian Pertanian bagaimana menciptakan petani muda untuk berkiprah dalam rangka bagaimana bisa pertanian ini lebih enjoy. Baik, Pak Yudi, kita jeda sebentar. Pemirsa, kita masih bersama dalam program Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur, dan kita masih mampir bertandang ke Kabupaten Nganjuk. Kembali sesudah ini.